Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan syarah atau penjelasan dari kitab Matan Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Dalam hal ini kita mengambil syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan tentang babul i'rab. Babul i'rab, bab tentang i'rab. Berkata Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah di dalam kitabnya Matan Al-Ajrumiyah, al-i'rabu huwa tahyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil lid-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan pada akhir-akhir suatu kata. Kenapa dia berubah? Karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Ada yang dari sisi lafadznya perubahannya, ataupun dari sisi perkiraannya atau kira-kiranya atau diniatkannya. Wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagian i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jadi i'rab itu ada 4 bagian atau 4 macam, yaitu rafa', nasab, khafad, dan jazm. Jadi kalau kita ditanya apa macam-macam i'rab atau pembagian i'rab, maka jawaban kita i'rab itu ada yang rafa', ada yang nasab, ada yang khafad, dan ada yang jazm. Kemudian falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka i'rab yang dimiliki oleh isim adalah rafa', nasab, khafad. Ya, isim punya 3 i'rab. Rafa, nasab, khafad, wala jazma fiha. Tidak ada i'rab jazm pada isim. Sehingga tidak ada isim yang dia disebut dengan majzumun, dijazm, tidak ada. Ya, isim itu hanya punya 3. Rafa, kemudian nasab, dan khafad. Dan tidak mungkin ada isim yang dijazm. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Kemudian fi'il-fi'il memiliki i'rab rafa, atau i'rab yang dimiliki oleh fi'il itu adalah rafa, nasab, jazm, dan tidak ada khafad pada fi'il-fi'il. Ya, maka yang namanya fi'il i'rabnya itu hanya rafa, nasab, dan jazm. Kalau isim rafa, nasab, dan khafad. Isim tidak punya i'rab jazm dan fi'il tidak punya i'rab khafad, ya, sehingga tidak ada fi'il yang di khafad. Ya, fi'il itu adanya hanyalah rafa, nasab, dan jazm. Ya, inilah yang akan kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bab i'rab. Kita lihat syarahnya atau penjelasannya. Qauluhu al-i'rabu, yaitu penjelasan syarah yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Perkataan mu'alif al-i'rabu, atau yang di atas adalah babul i'rabi gitu ya, bab tentang i'rab atau al-i'rabu wa tahyiru gitu. Maka yang dimaksud dengan al-i'rab, a'raba 'anis syai' bimakna afsaha anhu. Ini masih dari sisi bahasa. Bahwasanya yang namanya i'rab itu adalah contohnya kalimat a'raba 'anis syai'i, yaitu mengi'rab tentang sesuatu. Ya, mengi'rab tentang sesuatu itu artinya menerangkannya, ya. Menerangkannya atau mengutarakannya. Ya, bimakna afsaha anhu. Ya, contoh misalnya wa taqulu a'rabtu amma fi nafsi ay afsahtu. Ya,
Ya, ketika kita mengatakan a'rabtu amma fi nafsi, maknanya afsahtu. Yaitu saya mengungkapkan apa yang ada di dalam hatiku, gitu ya. Saya mengungkapkan apa yang ada di dalam hatiku. Ya. Atau menjelaskan atau mengungkapkan, ini makna dari i'rab secara bahasa. Sehingga fal i'rabu fil lughati al ifsahu 'ani syai'i. I'rab secara bahasa artinya adalah al ifsah. Ya, al ifsah 'ani syai', yaitu menerangkan atau mengungkapkan tentang sesuatu. Kemudian lakinnahu fil istilahi, akan tapi makna i'rab secara istilah adalah sebagaimana yang diterangkan oleh muallif, yaitu tahyiru awakhiril kalimi, perubahan pada akhir-akhir suatu kata. Itulah i'rab. Ya, perubahan pada akhir-akhir suatu kata. Fala budda anna hunaka tahyiran min dhammin aw ila min dhammin ila nasbin ila khafdin ila sukunin. Ya. Maka berbicara tentang i'rab, di sana harus ada perubahan. Artinya sebuah kata yang dia dihukumi atau di-i'rab atau dia dihukumi sebagai kata yang mu'rab, maka ada perubahan dari dhammah ke nasab atau ke khafad atau ke sukun, ya. Atau dhammah atau rafa' gitu ya. Sebuah kata dia berubah, suatu saat dhammah, suatu saat nasab pakai fathah, suatu saat khafad misal pakai kasrah. Kalau fi'il suatu saat ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang sukun. Ini namanya i'rab, perubahan pada akhir suatu kata, ya, sehingga berkaitan dengan perubahan yang ada di suatu kata, dan yang dimaksud di sini akhir suatu kata itu harokat yang ada di akhirnya. Gitu. Kemudian wa qauluhu awakhiril kalim. Perkataan muallif awakhiril kalim, ya, karena tadi pengertiannya tahyiru awakhiril kalim seperti itu. Awakhiru jam'u akhir. Ya, awakhir ini jamak dari akhir. Awakhir jamaknya jamak dari akhir. Akhir jamaknya awakhir. Fal i'rabu idzan yata'allaqu bi awakhiril kalim. Ya, bi awakhiril kalimi. Ya, maka yang namanya i'rab kalau begitu dia berkaitan dengan akhir-akhir suatu kata. Jadi bukan membahas harokat yang di awal kata, bukan, atau tengahnya, tapi di akhirnya. La bi awwaliha wala bi awsatiha, bukan yang di awalnya, bukan pula yang di tengahnya, tapi di mana? Di akhir suatu kata. Fal kalimatu laha harakatun fi awwaliha wa wasdiha wa akhiriha. Maka yang namanya kata itu memiliki harokat. Di tengahnya ada, di awal, di permulaannya ada, di tengahnya ada, di akhirnya juga ada. Lakinnalladzi yakhtassu bihil i'rabu huwa akhirul kalimati. Akan tetapi yang khusus pembahasan berkaitan dengan i'rab, ya, harokat yakhtassu bil i'rab, yang khusus untuk i'rab adalah yang ada di akhir kata. Kita membahas i'rab itu bukan membahas harokat di awal kata atau tengah kata, bukan, tapi di akhir kata. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, itulah yang dibicarakan. Madrasatun, madrasatan, madrasatin misalnya. Baitun, baitan, baitin, itu yang di akhir kata. Amma awwaluha wa awsatuha fahadha li ahli sarfi la li ahli nahwi. Adapun pembahasan harokat yang ada di depan ataupun di tengah, maka ini adalah pembahasan yang dimiliki oleh ahli sorof, bukan ahli nahwu. Artinya ruang lingkup pembahasan awal, harokat awal dan tengah itu ruang lingkupnya di pelajaran sorof, mengikuti para ahli sorof. Adapun yang di akhir kata, harokat di akhir itu mengikuti para ahli nahwu, yang dijelaskan oleh para ahli nahwu. Kenapa ini fathah, ini kasroh, ya ini dhammah, yang di akhirnya itu adalah ruang lingkup pembahasan nahwu. Kalau sorof, harokat depan dan
depan dan tengahnya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian dicontohkan famasalan nasrun, ya, sebagai contoh lafadz nasrun, ya. Futihan nuni, lafadz nasrun itu di fathah huruf nunnya. Na'rifuhu minas sarfi, kita mengetahui bahwasanya nasrun ini huruf nunnya di fathah itu dari pelajaran sorofnya. Wa sukunus sadi, dan huruf sadnya disukun. Na'rifuhu minas sarfi, kita mengetahuinya juga dari ilmu sorof atau pelajaran sorof. Wa tahrikur ra'i hadza minan nahwi, adapun harokat pada huruf ra-nya ini merupakan pelajaran dari ilmu nahwu. Harokat nun yaitu fathahnya, harokat sodnya itu disukun, itu tugasnya ilmu sorof. Adapun harokat pada huruf ra-nya itu tugasnya ilmu nahwu. Wa huwa alladzi yataghayyaru, dan itulah yang berubah. Yang berubah itu yang akhir. Nasrun huruf nunnya dan huruf sodnya itu selalu bacaannya nas. Tidak ada nus atau nis, tidak. Atau naso atau yang lain. Untuk depan dan tengah ajib kalau bahasa kita, ya selalu seperti itu. Adapun yang berubah adalah harokat yang di akhir, yaitu dalam hal ini harokat dari huruf ro-nya. Amma awalul kalimati wa wastuha fahuwa ala ma huwa alaihi la yatahayyaru. Adapun harokat yang di awal kata dan di tengah kata fahuwa ala ma huwa alaihi, maka dia itu ya selalu seperti itu, la yatahayyaru, tidak berubah. Nunnya selalu fathah, sodnya selalu sukun. Tidak mungkin berubah, nunnya jadi kasroh misal, sodnya jadi dhammah misal, tidak mungkin. Ya dia selalu seperti itu. Ya, walihadzan taqulu, oleh karena itu engkau mengatakan nasran wa nasrun wa nasrin, itu huruf depan pertama dan kedua tetap. Itu yang dimaksud fahuwa ala ma huwa alaih, ya dia tetap seperti itu. Ya, nasran, nasrun, nasrin, yang berubah mananya yang belakang, ya. Falladzi yataghayyaru 'inda nuhati huwa awakhirul kalimati. Maka yang berubah menurut para ahli nahwu adalah akhir-akhir suatu kata. Amma tahyiru fi awailil kalimati wa awasitiha famakanuhu ilmu sarfi. Ya, adapun perubahan yang ada di awal kata dan di tengah kata, maka famakanuhu, tempat pembahasan hal tersebut adalah ilmu sarfi, pada ilmu sarafnya. Ya, sehingga antara nahwu dan saraf itu saling berkaitan, ya, saling berhubungan, ya. Di samping kita belajar nahwu, ya belajar saraf supaya tahu harokat depan dan tengah, ya. Atau di samping kita belajar saraf juga belajar nahwu supaya tahu harokat yang di akhir. Wallahu a'lam. Kemudian mu'alif mengatakan, qala, berkata al-mu'alif rahimahullah, al-imam as-sunhaji, liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bit-tahyiri. Maka pada kalimat liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, jar majrur di sini adalah lafadz ini liikhtilafi. Ya, jar majrurnya liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, ini jar majrur sebenarnya hakikatnya, karena diawali dengan lam dan yang setelahnya majrurnya, setelahnya naatnya seperti itu. Ini berkaitan muta'alliq pada tahyir, itu lafadz huwa tahyiru awakhiril kalimi liikhtilafi, gitu kan. Perubahan akhir-akhir suatu kata. Ya, kenapa terjadi perubahan? Liikhtilafi, karena adanya perbedaan ambil-ambil yang masuk kepadanya. Sehingga diterangkan, yakni tataghayyaru biikhtilafil awamili. Berubahnya suatu kata itu karena, ya, karena atau disebabkan, ya, disebabkan perbedaan amil-amil.
li'anna tahyira awakhiril kalimi qad la yakunu liikhtilafil awamili. Ya, karena perubahan akhir-akhir suatu kata terkadang bukan karena perbedaan amil yang masuk. Qad yakunu liikhtilafi lughatil arabi. Terkadang pula karena perbedaan dialek atau bacaan bahasanya orang Arab. Famasalan atau masalahnya sebagai contoh haisu. Haisu sebagai contoh. Ba'dul Arabi yaqulu haisu. Sebagian orang Arab mengucapkan haisu. Wa ba'dul Arabi yaqulu haisi. Sebagian yang lain mengatakan haisi. Wa ba'dul Arabi yaqulu haisa. Sebagian orang Arab yang lain mengatakan haisa. Wa ba'dul Arabi yaqulu hausu. Ya, sebagian yang lain mengatakan hausu. Falikhtilafu huna, maka perbedaan-perbedaan tadi ya di sini atau perbedaan di sini itu ada yang haisu, haisa, haisi ya, bahkan hausu gitu. Perbedaan di sini likhtilafil lughat ya, perbedaan karena dialek bacaan atau bahasa dari orang-orang Arab. Fal ibratu bi ikhtilafi awakhiril kalimi min ajli ikhtilafil awamili. Maka yang dimaksud di sini, yang dihitung di sini, yang diambil sebuah faidah di sini adalah perbedaan di akhir kata dikarenakan perbedaan amil yang masuk, itu maksudnya. Ya, jadi mu'alif menegaskan, menjelaskan dan menegaskan bahwasanya perbedaan likhtilafil awamil, karena perbedaan amil yang masuk kepadanya. Jadi ada amil, ada penyebab yang masuk kepadanya sehingga sebuah kata dia menjadi berubah. Ya, itu yang dimaksud yang itu, ya bukan perbedaan karena ikhtilaf lughatil Arab, ya perbedaan bacaannya orang Arab, bukan itu. Nah, wallahu a'lam. Wal awamilu kalimatun tataghayyaru yusabbibu tahyiruha tahyir awakhiril kalimi. Amil-amil atau penyebab itu adalah kata, kalimah. Artinya penyebabnya berupa kalimah. Tataghayyaru, kalimah yang berubah. Kalimahnya berubah, amilnya berubah, amil berupa kalimah. Amil berupa kalimah itu berubah menyebabkan sebuah perubahan. Ya, yusabbibu tahyiruha tahyiru awakhiril kalim. Ya, perubahan dari kalimah tadi menyebabkan perubahan akhir suatu kata. Ya, perubahan dari amil yang berupa kalimah tadi itu menyebabkan perubahan akhir suatu kata. Ketika amilnya berubah, maka i'rabnya berubah. Amilnya beda lagi, i'rabnya beda lagi. Amilnya beda lagi, i'rabnya beda lagi. Itu. Ada Muhammadun, nanti suatu saat Muhammadan karena dipengaruhi oleh amil. Suatu saat Muhammadin karena dipengaruhi oleh amil yang lainnya. Taqulu sebagai contoh yang mengatakan Ja'a Zaidun akhiru haddalu madmumatun. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Maka kalimat ini atau lafaz ini huruf dalnya berakhiran dengan dhammah. Ja'a Zaidun. Ya, kita lihat di sini dalnya dhammah. Wa taqulu ra'aitu Zaidan. Dan ketika engkau mengatakan saya melihat Zaid, menjadi ra'aitu Zaidan. Bukan lagi ra'aitu Zaidun, tapi ra'aitu Zaidan. Al-ana sarat maftuhatan. Ya, sekarang berubah menjadi fathah ya dalnya ini. Kenapa? Li'annal amil al-awwala ghairul amil tsani. Karena amil yang pertama pada kalimat ja'a Zaidun itu bukan amil pada lafaz yang kedua ra'aitu Zaidan. Ya, ja'a Zaidun, amil yang pertama di sini adalah fiilnya, itu ghairul amil tsani, berbeda dengan amil pada kalimat yang kedua ra'aitu Zaidan. Kalau ra'aitu maka menuntut lafaz Zaidannya di fathah atau di nasab karena dia sebagai maf'ulun bih. Tapi kalau ja'a dia menuntut lafaz Zaidnya di rofa atau di dhammah. Jadi beda amil, beda hasil kalau bahasa kita ya. Beda amil, beda hasil. Amilnya menuntut rofa, dia di rofa. Amilnya menuntut nasab, dia di nasab. Gitu.
Demikian juga wa taqulu marartu bi Zaidin khafatnaha likhtilafil awamili. Dan engkau mengatakan marartu bi Zaidin, lafaz Zaidinnya dalnya di kasrah, khafatnaha kita mengkhafatkannya di sini karena karena perbedaan amilnya beda lagi. Kalau ada marartu bi maka kasrah bi Zaidin. Ya, sehingga sebuah kata dia berubah karena apa? Karena amilnya yang mempengaruhi. Beda amil, beda i'rab. Tidak bisa dipukul rata gitu ya, tidak bisa. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidun, marartu bi Zaidun, ya salah itu. Ada tempatnya masing-masing. Kalau ja'a Zaidun, kalau ra'aitu Zaidan, kalau marartu bi Zaidin. Nah, idzan kalau begitu al-awakhiru takhtalifu bi ikhtilafil awamilid dakhilati 'alal kalimati. Akhir-akhir suatu kata itu berbeda disebabkan perbedaan amil yang masuk kepada kata tersebut. In dakhala 'alaiha 'amilun, in dakhala 'alaiha 'amilu raf'in rafa'naha. Apabila amil rafa' masuk kepadanya, maka kita pun merafa'kannya. Au 'amilu nasbin nasabnaha, au 'amilu khafdin khafatnaha. Apabila yang masuk ambil nasab, kita pun menasabkannya. Yang masuk ambil khafat, kita pun mengkhafatkannya. Ya, tidak boleh hanya sekedar beralasan ini kan yang penting terjemahannya sama. Ya, bahasa kita sama tapi bahasa Arabnya jadi beda gitu. Ya, ketika menuntut rofa ja'a Zaidun. Kalau menuntut nasab ra'aitu Zaidan. Menuntut khafat juga marartu bi Zaidin. Ya, tidak boleh dipukul rata ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidun, marartu bi Zaidun. Ya, salah itu. Kenapa? Karena amilnya beda menghasilkan i'rab yang beda. Akhir suatu kata juga menjadi beda. Kemudian wa qauluhu lafzan au taqdiran, dan perkataan muallif Al-Imam Fasun Haji rahimahullah lafzan au taqdiran, baik secara lafadznya ataupun kira-kiranya atau perkiraannya atau diniatkannya. Lafzan muta'alliqun bitahyiri, yakni anna tahyira yakunu ahyanan lafzan wa ahyanan yakunu taqdiran. Ya. Lafzan ini berkaitan dengan perubahan. Jadi artinya perubahannya secara lafadznya bisa dilihat dari sisi lafadznya. Ya, maksudnya perubahan suatu kata itu terkadang berubah secara lafadznya. Contoh tadi Zaidun Zaidan Zaidin, wa ahyanan yakunu takdiran, dan terkadang perubahannya itu adalah perkiraannya. Ya, contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Nah, di situ berubah sebenarnya, tapi takdir perkiraannya. Dikira-kirakan tomah, dikira-kirakan fatah, dan dikira-kirakan kasrah. Fa in kana al harful akhiru sahihan fatahyiru lafdhiyun. Maka ini cara menentukannya. Jika akhir suatu kata itu berakhiran dengan huruf sahih, ya, fa in kana al harful akhiru, jika huruf terakhirnya adalah huruf sahih itu selain alif, wawu, dan ya, fatahyiru lafdhiyun, maka perubahannya lafdhiyun. Ya, contohnya tadi Zaidun Zaidan Zaidin. Dal itu bukan huruf dal itu merupakan huruf sahih. Ya, huruf sahih itu selain alif, wawu, dan ya. Maka ketika itu perubahannya pada lafadznya. Zaidun Zaidan Zaidin, babun baban babin, masjidun masjidan masjidin. Apalagi masih sangat banyak ya, kursiyun kursiyan kursiyin, dan sebagainya. Wa in kana mu'talan fatahyiru takdiriyun. Nah, jika huruf terakhirnya adalah huruf mu'tal, yaitu huruf illah, yaitu huruf alif ataupun wawu ataupun ya, maka perubahannya adalah takdiri, perubahannya adalah dikira-kirakan. Ya, itu perubahannya. Ya, misalnya tadi al-fata, al-fata, berakhiran dengan alif. Ra'aitul fata, marartu bil fata. Nah, di situ kita anggap sebagai i'rabnya perubahannya takdiri, dikira-kirakan. Ja'al fata ada dhammah pada alifnya, ra'aitul fata ada fathah pada alifnya. Marartu bil fata diniatkan atau dikira-kirakan ada kasrah pada alifnya, seperti itu. Kemudian wa huruful illati salah satu. Huruf ilah itu ada 3. Al alifu wal wawu wal ya, yaitu alif, wawu, dan ya.
Ini namanya huruf illah. Atau kita katakan huruf itu ada dua, huruf sahih dan huruf illah. Huruf sahih yang tidak ada alif wawu ya-nya, huruf illah yang ada alif wawu ya-nya. Ya, ada salah satunya maksudnya. Wa ma adaha fa hurufu sihhatin. Adapun selain alif wawu dan ya namanya huruf sihhah atau huruf sahih. Wal huruful lati yatakawwanu minha kalamul arabi samaniyatun wa ishruna. Sedangkan huruf yang dijadikan sebagai pembentuk kalimat di dalam bahasa Arab itu jumlahnya ada 28. Artinya huruf hijaiyahnya ya, huruf hijaiyahnya itu ada 28. Minha salasatun hurufu illatin. Di antaranya ada 3 yang sebagai huruf illah. Itu apa tadi? Alif, wawu, dan ya. Wa yatabaqqa khamsatun wa isruna harfan kulluha sahihatun, dan tersisa 25 huruf, maka 25 huruf itu semuanya adalah huruf sahih. Idzan khamsatun wa isruna harfan tataghayyaru bi ikhtilafil awamili. Ya, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan ya, kalau begitu ada 25 huruf yang dia berubah karena perbedaan amil yang masuk kepadanya. Li'annaha harfun sahihun, karena dia adalah huruf sahih. Wa salasatu hurufin la tataghayyaru li'annaha hurufu illatin. Sedangkan 3 huruf yang merupakan huruf ilah itu tidak berubah. Ya, tidak berubah li'annaha hurufu illatin, karena dia adalah huruf illah. Ya, maksudnya tidak berubah dari sisi lafadznya seakan-akan tetap, tapi sebenarnya dia mengalami perubahan, tapi dikira-kirakan. Ya, contoh, taqulu ja'a Aliyun wa Isa. Ini contoh dengan contoh yang masyaallah ya, sangat konkret sekali di sini. Ja'a Aliyun wa Isa, telah datang Ali dan Isa. Aliyun ini contoh yang lafzan ya, dhammahnya terlihat. Isa ini contoh yang takdiron, dhammahnya dikira-kirakan. Aliyun matmumun lianna akhirahu harfun sahihun. Maka lafaz Aliyun dia didhammah karena dia berakhiran dengan huruf sahih. Isa ghairu matmumin, sedangkan lafaz Isa tidak didhammah, bal sakinun, bahkan terlihatnya sukun, liannal alifa harfu illatin, karena alif dia adalah huruf illah. Ya, jadi yang huruf ilah itu terlihatnya sukun. Ya, tapi sebenarnya di situ ada dhammahnya. Itulah yang dimaksud dengan takdirannya. Contoh yang berikutnya, ra'aitu Aliyan wa Isa. Ini Aliyan taghayyara, lafaz aliyannya dia berubah, wa kana min qablu marfu'an, padahal sebelumnya di rafa yaitu Aliyun, wal ana huwa mansubun, sekarang dia dinasab, li anna akhirahu harfun sahihun, karena berakhiran dengan huruf sahih. Ya, Isa lam yataghayyar li anna akhirahu harfu illatin, sedangkan Isa tidak berubah karena berakhiran dengan huruf illah. Satu contoh lagi, marartu bi Aliyin wa Isa. Saya melewati Ali dan Isa. Aliyin taghayyara ilal khafdi. Ya, lafaz Aliyin dia berubah kepada khafat. Isa lam yataghayyar, sedangkan Isa dia tidak berubah. Isa tetap Isa. Ya. Idzan Aliyun mu'rabun. Kalau begitu kita katakan Aliyun adalah mu'rab li'annahu taghayyara akhiruhu bi ikhtilafil awamili. Ya, karena dia berubah akhirnya disebabkan amil yang masuk kepadanya. Wa Isa mu'rabun, dan Isa juga mu'rab sebenarnya, li'annahu yataghayyaru akhiruhu takdiran, karena lafaz Isa itu berubah di akhirnya, tapi dari sisi dikira-kirakan atau diniatkan. Ya, diniatkan ada dhammah. Misalnya ja'a Aliyun wa Isa, ada dhammah pada alif. Ra'aitu Aliyan wa Isa, ada fathah pada alif. Marartu bi Aliyin wa Isa, pada Isa itu ada kasroh pada alifnya gitu. Walihada qala al-muallifu lafzan au taqdiran. Oleh karena itu muallif mengatakan lafzan au taqdiran. Perubahannya itu ada yang secara lafadznya terlihat, ada yang secara lafadznya tidak terlihat, tapi diniatkan ada perubahan harokat tersebut. Idzan kalau begitu
Al-i'rabu tahyiru awakhiril kalimi. I'rab itu adalah perubahan pada akhir-akhir suatu kata. Fa kharaja biqalihi tahyiru ma la yataghayyaru akhiruhu. Dan keluar dari perkataan mu'alif, lafadz tahyiru adalah sesuatu yang tidak berubah pada akhirnya. La li'illatin lakin li bina'in. Ya, bukan karena huruf ilah tidak berubahnya, tapi karena memang dia tidak berubah, karena dia mabni. Ya. Wa kharaja bihi awailuha wa awasituha fala mabhasa fihi fi ilmi nahwi bal yubhasu fihi fi ilmi sarfi. Dan keluar dari pengertian tahyir ini adalah yang ada di awal dan yang ada di tengah. Ya, maka bukan pembahasan tentang itu di dalam pelajaran nahwu, bahkan yubhasu fihi fi ilmi sarfi. Perubahan yang ada pada awal kata atau tengah kata itu ada pada pembahasan ilmu sarf. Kaum muslimin wal muslimat ayol ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita cukupkan dulu sampai ini ya terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.